Selamat datang di jurusan Kurikulum Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan berada di bawah naungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Jurusan ini memiliki sumber daya yang berkualitas yang mampu membantu mahasiswa dalam memperoleh pemahaman dan keterampilan yang baik tentang keilmuan, kurikulum, dan teknologi pendidikan sesuai dengan visi misi jurusan. Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan telah memperoleh akreditasi A dan pada tahun 2019 jurusan ini telah memperoleh akreditasi internasional oleh Badan Acceleration Service for International School, College, and Students. Nah, untuk tahu lebih jelasnya, yuk ikut aku. Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan memiliki visi misi sebagai berikut. Menjadi pusat pengembang dan pembaru teknologi pendidikan yang mandiri dan berwawasan nasionalisme religius pada 2025. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran secara reguler sebagai implementasi kurikulum berbasis KKNI. Melakukan penelitian secara teratur, terprogram, dan terencana yang mengembangkan ilmu teknologi pendidikan dan penerapannya bagi penyelesaian masalah belajar dan pembelajaran. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat secara berkelanjutan, berbasis ilmu teknologi pendidikan dalam upaya penyelesaian masalah belajar dan pembelajaran. Fasilitasi program kemahasiswaan dalam upaya pengembangan kreativitas, bakat, dan minat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Nah, beliau adalah Ketua Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Bapak Dr. Pujirianto, MPD. Nah, jadi begini Pak, teman-teman penasaran nih, apa saja sih yang dipelajari dalam jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan? Oh baik, yang dipelajari di jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan itu ada, kalau kategorinya ada mata kuliah universiter, mata kuliah universitas pilihan, ada mata kuliah dasar kependidikan, ada mata kuliah pengembangan keterampilan proses pembelajaran, ada pengembangan pendidikan, dan lalu kemudian masuk ke dalam mata kuliah PTP atau mata kuliah prodi misalnya yang di awal-awal biasanya konsep-konsep dasar seperti teori belajar dan pembelajaran, belajar mandiri, karakteristik peserta didik, kemudian ada mata kuliah desain pesan pembelajaran dan sebagainya. Kemudian nanti di semester atas akan dipraktekkan dalam mata kuliah praktek. Mari Mbak, silakan masuk aja. Baik Pak. Sebagai jurusan yang masuk dalam lembaga pelaksana Tridharma Perguruan Tinggi, kegiatan dosen dalam jurusan ini tidak hanya mengajar, tetapi segala hal yang terkait dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi ini, jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan berpartisipasi aktif dalam membangun kaum intelektual dalam keilmuan jurusan, meneliti, dan juga mengembangkan keilmuan yang terkait, serta mampu menerapkan kaidah ilmiah untuk menghasilkan produk-produk pembelajaran dan peningkatan kinerja sumber daya manusia, dan berperan aktif dalam pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, salah satunya terkait masalah belajar dan pembelajaran. Halo Mbak. Ya, teman-teman, kali ini kita bersama dengan Ibu Suyanti Ningsih MED selaku Sekretaris Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Nah Bu, saya mau bertanya nih, bagaimana kiprah lulusan jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan sendiri? Oke, jadi begini Brian, pada dasarnya lulusan dari jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan itu memang diarahkan untuk berkiprah di bidang pengembang teknologi pendidikan. Apa itu? Mereka semestinya mampu untuk menganalisis permasalahan pembelajaran dan juga memberikan alternatif pemecahannya secara kritis, inovatif, dan teknologis. Baik Bu, terima kasih atas informasinya. Kalau begitu saya izin pamit dulu ya Bu. Oke, Brian. Sukses ya. Ya, terima kasih Bu. Nah, teman-teman, saya sekarang bersama dengan Koor Prodi S2 Teknologi Pembelajaran Universitas Negeri Yogyakarta, Bapak Dr. Ali Mutahdi MPD. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Mbak Rizka. Jadi begini, Pak, bagaimana sih
jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan berperan dalam masyarakat secara luas? Baik, peran jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan di UNY ini diantaranya dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, salah satunya dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam kerangka program kegiatan pengabdian pada masyarakat yang biasanya dikemas dalam bentuk pelatihan-pelatihan, seminar, workshop, pendampingan pada masyarakat, terutama masyarakat sekolah dan masyarakat lembaga pendidikan. Hal itu dilakukan dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan belajar dan pembelajaran, serta meningkatkan kualitas pembelajaran dan peningkatan kinerja sumber daya manusia. Oke, kalau gitu cukup saja Pak jawaban dari Bapak. Setidaknya saya sudah mengerti apa itu peran kurikulum dan teknologi pendidikan di masyarakat. Saya mohon pamit Pak, saya ingin ke perpustakaan untuk mengambil buku dulu. Terima kasih Pak. Ya, silakan Pak Rizka untuk melanjutkan. Untuk menunjang sumber belajar dan referensi penelitian mahasiswa, terdapat fasilitas perpustakaan. Di dalam perpustakaan, terdapat banyak koleksi jurnal, akademis, maupun jenis buku yang lainnya. Selain itu, di perpustakaan juga banyak koleksi seperti e-book dan juga e-jurnal yang dapat diakses oleh para mahasiswa. Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan memiliki fasilitas belajar yang mumpuni dengan ruang kuliah yang kondusif untuk kegiatan belajar dan mengajar. Di dalam ruang kuliah tersebut, tersedia beberapa fasilitas yang memungkinkan dosen dan juga mahasiswa mengatur strategi belajar dan mengajar di dalam kelas. Selamat datang di Laboratorium Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Demi menunjang perkuliahan, mahasiswa jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta difasilitasi oleh laboratorium yang mumpuni. Di antaranya ada ruang komputer, berfungsi sebagai penunjang praktek produksi konten kreatif. Teman-teman mahasiswa teknologi pendidikan biasa menggunakan ruang diskusi untuk belajar, mengerjakan tugas kuliah, atau berdiskusi di luar materi kuliah. Studio Podcast berfungsi sebagai ruangan produksi konten podcast dilengkapi dengan peralatan audio dan video yang sesuai dengan standar podcast. Ya, dan ini adalah studio utama, yaitu studio green screen yang biasa kami gunakan untuk merubah layar visual.